Siapkan mata dan telinga, karena di sini semua akan kuceritakan. Seorang mahasiswi bernama Dina yang berasal dari Jakarta ingin meneliti sebuah kehidupan desa di pedalaman di timur Pulau Jawa. Ia sampai harus menempuh berbagai perjalanan untuk bisa sampai di desa tersebut. Sesampainya di desa, semua mata melihatnya secara sinis dan menghindar ketika Dina coba menghampiri. Dina pun sampai ke rumah kepala desa. Ia diizinkan untuk tinggal di rumah kepala desa dan boleh melakukan penelitian. Dengan satu syarat, Dina dilarang untuk menginjakkan kaki ke hutan di belakang desa. Hari berganti, Dina coba untuk meneliti kehidupan desa. Ia kesulitan untuk mencari orang yang bersedia dialog dengannya. Sampai akhirnya ada seorang nenek tua yang mau berbicara dengan Dina. Baru berdialog sebentar, sang nenek bercerita bahwa desa ini merupakan desa yang dikutuk, dan semua itu karena makhluk yang dikurung di hutan belakang desa. Sesaat Dina bingung dan menoleh ke hutan tersebut, tiba-tiba nenek tersebut sudah hilang. Dina pun makin merasa aneh dengan desa ini. Ia pun kembali ke rumah kepala desa. Malam hari, Dina merasa tidurnya tak nyenyak, seperti ada yang mengawasinya. Ia pun coba bangun dan melihat ke arah jendela, dan ternyata bayangan nenek tadi kembali muncul seperti mencari Dina. Ia pun semakin ketakutan sembari mencoba tidur dan menutup kepalanya dengan bantal. Baru mulai tertidur, Dina merasa ada yang memegangi rambutnya. Ternyata nenek tadi sudah berada di dalam kamar dan sedang menyisir rambut Dina. Dina pun berteriak ketakutan dan membuatnya tidak bisa tidur hingga pagi hari. Siang harinya, Dina yang makin merasa aneh dengan desa ini, jadi penasaran dengan hutan di belakang desa. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk melihat ke hutan tersebut. Sesampainya di hutan, Dina mencium bau busuk yang sangat menyengat. Ia berusaha mencari dari mana bau itu berasal. Namun aroma tersebut justru membuat Dina pusing, bahkan hingga terjatuh pingsan. Dina yang siuman dari pingsannya, tiba-tiba melihat langit sudah gelap dan sudah ada makhluk hitam setinggi pohon dengan mata merah, tepat di depannya. Makhluk itu pun memegang Dina dengan erat dan membuka mulutnya lebar-lebar. Di saat Dina sudah dekat dengan mulut makhluk itu, tiba-tiba sang nenek tua muncul dan berusaha menyelamatkan Dina. Dina pun terlepas dan terjatuh, dan nenek tua tadi menyuruh Dina segera kembali ke desa. Dina pun berlari kencang, sedangkan si makhluk hitam ditahan oleh sang nenek. Dina pun sampai kembali ke desa dan menceritakan semuanya ke kepala desa. Dina makin terkejut saat kepala desa bilang bahwa Dina sudah menghilang selama 3 hari. Kepala desa pun juga menceritakan semuanya, bahwa desa ini dikutuk karena ada seseorang yang mengajak warga desa melakukan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Namun, perjanjiannya gagal karena sang iblis selalu meminta tumbal seorang gadis. Saat Dina datang, warga awalnya ingin menumbalkan Dina, namun mereka melihat Dina selalu dilindungi oleh seorang nenek tua, yang ternyata leluhur Dina yang memiliki kekuatan penangkal iblis. Kepala desa pun meminta maaf dan berharap Dina kembali ke Jakarta dan tidak menceritakan kisah ini ke khalayak umum. Kepala desa juga berpesan untuk bercerita bahwa desa ini tidak pernah ditemukan. Dina pun setuju dan akhirnya pulang ke Jakarta. Namun semua kisah misterinya akan selalu terkenang. Jadi, apakah desa itu benar-benar ada? Tulis di kolom komentar, like dan subscribe channel ini untuk cerita misteri selanjutnya.